Selamat pagi anak-anak ibu. Ibu, Apa kabarnya hari ini? sehat, Bu. Sehat, baik. Sudah sarapan? Sudah, Bu. Sudah. Meskipun belajarnya daring, harus tetap sarapan pagi supaya kamu ketika mengikuti pembelajaran semangat gitu ya kan? Sebelum kita memulai pembelajaran, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai, doa selesai. Siapa yang masih ingat tentang pembelajaran kita kemarin? Teks eksklamasi. Bangkit listrik mikro. Pembangkit listrik mikrohidro. Ya, bagus. Lanjutkan untuk pertemuan hari ini, yaitu pembelajaran tentang tema 4, subtema 1, pembelajaran 3. Adapun tujuan pembelajarannya adalah, coba kamu buka buku cetaknya halaman 25. Menyalurkan energi listrik. Ya, ada berapa paragraf? 3, Bu. Ada 3. Ya, bagus. Tadi judulnya adalah menyalurkan energi listrik, terdiri dari 3 paragraf. Kira-kira dari judul tersebut kamu bisa melihat nggak? Itu judulnya berhubungan dengan apa? Dengan teknologi. Coba perhatikan slide ini. Jadi nanti ya, teks eksplanasi itu dia menggunakan kalimat efektif. Apa itu kalimat efektif? Kalimat efektif adalah kalimat yang disusun berdasarkan kaidah-kaidah yang berlaku antara lain. 1. Satuan. Yang kedua, kehematan. Yang ketiga, keparalelan. Yang keempat, dia bersifat kelogis. Kemudian unsur yang kelima ada mempunyai unsur kepaduan. Dan unsur yang keenam adalah mempunyai unsur ketepatan. Ini contohnya. Coba baca dulu contohnya ini. Sudah mengerti? Ya. Oke. Jadi untuk muatan IPA-nya kita akan belajar tentang energi listrik. Sesuai dengan judul tadi. Oke. Sekarang coba kamu perhatikan gambar ini. Apa sih peralatan rumah tangga kamu yang menggunakan energi listrik? TV, TV, oke. Televisi, lampu, ya kan? ya, Bu. Oke, banyak lagi. Jadi kamu pernah nggak timbul pertanyaan, bagaimana listrik bisa sampai di rumah? Karena ada penyaluran. Nah, karena ada penyalurannya. Perhatikan video berikut. Proses menyalurkan energi listrik. Yang pertama, energi listrik yang dihasilkan oleh pembangkit listrik tenaga air atau PLTA siap untuk disalurkan. Kedua, energi listrik disalurkan terlebih dahulu melalui kabel-kabel besar yang terpasang di menara saluran udara tegangan ekstra tinggi atau SUTET. Yang ketiga, energi listrik kemudian masuk ke dalam transformator untuk menaikkan atau menurunkan tegangan. 4. Energi listrik disalurkan ke dalam pabrik-pabrik. Yang kelima, energi listrik kemudian masuk ke dalam transformator. Transformator ini berfungsi untuk menurunkan tegangan. Yang keenam, energi listrik dari transformator penurun tegangan diterima oleh gedung perkantoran dan rumah-rumah penduduk. Komponen utama dalam proses penyaluran listrik. Pertama, sistem pembangkit. Yang kedua, sistem transmisi. Yang ketiga, sistem distribusi. Yang keempat, transformator. Tadi kamu sudah melihat ya tentang bagaimana menyalurkan energi listrik. Jadi dari video tadi kamu dapat melihat komponen penyalur listrik. Pertama itu terdiri dari pembangkit listrik. Jadi listrik itu asalnya itu pertama dari pembangkit listrik. Pembangkit listrik itu ada pembangkit listrik jenis apa saja? Pembangkit listrik tenaga air, ya kan? Kemudian pembangkit listrik apa lagi? Angin. Apa lagi? Uap. Bagus. Ya, jadi itu jenis-jenis pembangkit listrik. Jadi dari pembangkit listrik itu tegangannya 6 sampai 24 kV. Kemudian listrik dari pembangkit listrik itu disalurkan ke transmisi. Dari tegangan 6 sampai 24 kV ini tegangannya dinaikkan. Dari
transmisi atau penyalur. Kemudian listrik itu dialirkan ke saluran distribusi. Ada 3 saluran distribusi. Ini tolong diperhatikan ya. Gardu tegangan tinggi. Kira tegangannya sekitar 150 kV. Kemudian gardu induk. Gardu induk itu disebut juga tegangan menengah, kira-kira 20 kV ya. Biasanya gardu induk atau tegangan menengah ini digunakan untuk industri besar. Kemudian yang ketiga ini gardu distribusi atau tiang listrik yang biasa kita kenal, kira-kira 220 volt. Jadi dari saluran distribusi ini sampai nanti ke konsumen. Itulah yang nanti yang pertama dipakai untuk rumah tangga atau industri kecil atau penerangan jalan umum. Kemudian industri sedang atau mall. Itu dapatnya dari sini, dari gardu induk atau tegangan menengah. Jadi kamu udah tahu ya prosesnya. Dari mana sih bisa lampu di rumah kamu itu kok bisa hidup? Kemudian kamu bisa menonton televisi. Dari mana listriknya? Nah, kamu udah tahu prosesnya ya kan? Perhatikan gambar ini. Di sini kamu akan menjelaskan distribusi aliran listrik. Jadi pusat pembangkit listrik itu, tenaga listrik itu dari pusat pembangkit listrik. Ada PLTA, PLTU, dan PLTG ya. Kemudian listriknya disalurkan ke saluran transmisi. Dari saluran transmisi itu disalurkan ke saluran distribusi. Saluran distribusi itu ada 3 tadi ya. Ada gardu induk atau tegangan tinggi, tegangan menengah, kemudian ini tegangan rendah. Iya kan? Dari tegangan tinggi ini ke tegangan menengah, itu biasanya yang tegangan menengah itu dialirkan listriknya ke industri besar. Namun kalau dari tegangan rendah itu dialirkan misalnya ke rumah, ke penerangan jalan, ke industri kecil ya. Sama dengan tadi, ini juga tegangan menengah tadi ya, ke industri besar. Kalau ini tegangan menengah juga, misalnya ini ke mall ya. Jadi ini link LKPD. Link LKPD ini nanti Ibu kirim ya. Sudah dilihat, tolong dikerjakan. Berdasarkan LKPD yang sudah kamu kerjakan itu ya, ada yang sudah mengirimkan ya. Bagi yang belum mengirimkan, kemudian nilainya kurang bagus, nanti tolong diperbaiki. Kemudian link evaluasinya ini ya, tolong dikerjakan. Kamu mendengarkan penjelasan dari materi pembelajaran hari ini, apa kesimpulannya? Tentang menyalurkan listrik biar nyampe ke rumah. Ya. Efektif dan kalimat tidak efektif. Oke. Jadi kesimpulan pembelajaran kita hari ini adalah ini. Untuk tugas kamu berikutnya, kamu mencari artikel tentang kemajuan tentang teknologi di abad 21. Baiklah anak-anak Ibu, sekian pembelajaran kita hari ini. Sebelum kita menutup pembelajaran hari ini, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Ya, sekian pembelajaran kita hari ini. Sampai jumpa pada pertemuan berikutnya. Makasih ya, Bu. Oke.